Halo semua, apa kabar? Saya Dr. Hadi, saya bekerja di klinik lain. Dan khususnya bagi para penderita sinusitis di luar sana yang adalah teman-teman saya seperjuangan. Sudah lama sekali saya mau buat video ini, tapi karena kesibukan akhirnya terus tertunda. Saya menderita rinitis alergi dan sinusitis sejak saya balita sampai akhirnya saya hampir lulus menjadi dokter. Mungkin sekitar 20 tahunan. Waktu saya kecil, orang tua saya bawa saya ke dokter spesialis THT, ke Sinseng, dengan harapan saya sembuh. Tapi hasilnya nihil. Paling sembuh sebentar, kemudian kembali lagi. Bersin, pilek, sapu tangan, dan tisu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya. Saat SMP dan SMA, saya sudah berhenti berobat. Saya sampai punya kebiasaan untuk membawa sapu tangan di kantong kanan dan kiri dari celana saya, karena hidung saya selalu meler. Nah, setelah saya kuliah kedokteran dan mendapat mata kuliah THT, saya mulai beranikan diri untuk berobat kembali. Tapi saya berobat ke dokter yang sekaligus dosen saya. Lumayan, saya digratiskan karena saya mahasiswa FK. Tapi obat yang harus dibeli lumayan mahal. Biaya obat waktu itu hampir sama dengan uang saku saya sebulan. Jadi, kebayang kan betapa beratnya biaya obat itu bagi seorang mahasiswa seperti saya? Tapi harus saya akui, obat-obat itu benar-benar membuat hidung saya berhenti meler dan bernapas sangat lega. Mungkin itulah saat-saat saya merasa paling lega seumur hidup saya. Tapi sayangnya, begitu obatnya habis, keluhan saya kembali lagi. Rasanya mau menyerah saja. Saya sampai-sampai membayangkan bahwa saya akan jadi seorang dokter yang ingusan. Apa kata pasien saya nanti? Tetapi suatu waktu, seorang sahabat saya di FK, seorang mahasiswa yang sangat pintar, yang bergabung satu kelompok belajar dengan saya, memberi saya sebuah buku. Nah, ini bukunya. Judulnya Menyembuhkan Sinusitis. Dan ini hadiah yang luar biasa bagi saya. Tanpa menunggu waktu lama, saya membaca buku tersebut. Nah, ada bab-bab dalam buku ini yang mengubah hidup saya. Nah, saya mau ceritakan beberapa bab dari buku ini yang mengubah kehidupan saya. Misalnya, di bab 1 dijelaskan mengenai sinusitis dan kualitas hidup. Kita tidak sendirian dalam menghadapi sinusitis, dan sinusitis adalah masalah yang serius. Kemudian di bab yang kelima, ada penjelasan bahwa sinusitis akut bisa merupakan sebuah perubahan ketika flu berat menjadi parah. Di bab yang keenam, ada penjelasan mengenai spektrum sinusitis, bahwa sinusitis bisa merupakan termasuk spektrum lokal, sistemik, atau intermediate, dan rencana perawatannya mungkin berbeda-beda tergantung spektrum sinusitis yang kita derita. Dan terakhir, bab ketujuh adalah bab yang sangat mengubah kehidupan saya. Di sini kita diberitahu bahwa irigasi hidung adalah kunci kesehatan hidung kita. Kita bisa melakukannya secara sederhana dengan menggunakan bulb syringe, kemudian ada pertanyaan yang diajukan mengenai irigasi hidung, serta alternatif selain bulb syringe. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan cuci hidung? Yang pertama, kita butuh gelas ukur dengan ukuran 200 ml. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan garam dapur. Yang ketiga, kita membutuhkan sendok takar dengan ukuran 2 gram. Yang ketiga, kita membutuhkan air hangat. Dan kemudian yang terakhir, untuk menyemprotkan cairan ke dalam hidung, kita bisa menggunakan spuit ukuran 10 cc yang sudah dilepas jarumnya. Atau menggunakan spuit ukuran 20 cc. Atau kalau saya biasa menggunakan botol semprot hidung yang merupakan botol bekas pakai dari obat buatan Jepang untuk sinusitis. Obatnya sudah habis, saya tinggal menggunakan botol cuci hidungnya saja. Ini adalah alat-alat yang kita butuhkan, serta bahan yang kita butuhkan untuk melakukan cuci hidung. Caranya,
Isi gelas tadi dengan 200 ml air hangat. Kemudian masukkan garam dapur sebanyak 1 sendok takar. Ini akan menghasilkan kira-kira 1,8 sampai 2 gram garam yang merupakan jumlah yang pas untuk membuat larutan isotonis dalam 200 ml air. Jangan lupa aduk rata, kemudian isikan air tersebut ke dalam sepuit yang kita gunakan atau mungkin botol cuci hidung yang kita gunakan. Sekarang langkah berikutnya adalah membungkuk ke arah wastafel, tundukkan kepala sedikit, kemudian masukkan ujung sepuit atau ujung botol cuci hidung ke dalam lubang hidung Anda. Dan kemudian pencet supaya airnya keluar dan membilas hidung Anda. Larutan akan mengalir keluar lagi melalui hidung atau mulut. Nah, lakukan hal yang sama berulang kali untuk kedua lubang hidung sampai air tersebut habis. Ingat, kalau Anda menggunakan sepuit, mungkin Anda harus mengarahkan sepuitnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang, supaya seluruh bagian lubang hidung bisa terbilas oleh air garam. Nah, yang penting, lakukan ini secara teratur 2 kali sehari di pagi dan malam hari saat Anda menggosok gigi. Dan Anda boleh melakukannya tidak soal sinusitis Anda sedang kumat atau tidak. Jika dilakukan rutin, ini bisa jadi solusi yang mudah dan murah untuk sinusitis dan rinitis alergi. Ya, semoga saran ini bermanfaat ya. Dan silakan bertanya di kolom komen, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Sampai jumpa.